Yang berbahagia pemangku hajat manakib Ibu Haja Hati Birawati, semoga beliau beserta keluarga senantiasa mendapatkan kejembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online pada malam hari ini, yang saya cintai, yang saya banggakan. Di dalam membicarakan kitab Badailus Syuhur, kita sudah sama-sama ketahui para ahli yang biasa ditugaskan untuk membahas Tabaruk Badailus Syuhur itu menerjemahkan dengan menggunakan versi dan gaya bahasa tersendiri. Kita tahu bahwa Zulhijjah dalam kitab Badailus Syuhur itu hurufnya ada 8, ada zal, ada wawu, ada alif, ada lam, ada ha, ada jim pertama, kemudian jim yang kedua, dan diakhiri dengan huruf ha. Pada huruf yang kedua, yang mulia pengresa Abah memaknai waw itu sebagai waro. Di dalam keseharian kita mengetahui yang namanya waro itu merupakan bagian bab dalam kajian ilmu fikih, itu namanya waro. Abah sendiri memberikan batasan di dalam kitab Badailus Syuhur itu yang dikatakan waro adalah ijtinabun nawahi, artinya menjauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang agar tidak wuku ila syubhat. Dalam artian menjauhkan hal-hal yang syubhat agar tidak terjerumus ke dalam yang haram. Itu dalam kitab Badailus Syuhur itu disebutkan demikian. Dalam artian keseharian kan kita yang kalau ngomongin masalah halal haram, apalagi apa ya eh, tentang keraguan-raguan itu biasanya konotasinya adalah makanan. Sebenarnya kan kalau lihat label ya, label yang dikeluarkan oleh MUI gitu ya, itu kebanyakan kan yang dikasih label itu adalah material-material yang sudah dinyatakan halal, gitu. Padahal kan fakta di lapangan segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kan lebih banyak yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Kalau memang lebih banyak yang dihalalkan, mestinya yang dikasih label adalah yang diharamkan. Mestinya kan semacam begitu logika. Enggak dibalik. Nah, itu kalau ternyata memang yang dihalalkan itu sendiri hanya tertentu, tentu tujuannya adalah materi yang dikasih label itu adalah banyak orang yang menyatakan bahwa itu mengandung hal-hal yang syubhat, yang meragu-ragukan. Padahal kan kaidah di dalam hadis Nabi, al halal ma ahallallahu fi kitabih, wal haram ma haramallahu fi kitabih, wa ma sakata anhu bahwa mimma ankum. Itu kan hadis Nabi. Yang halal, yang dikatakan halal itu adalah segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnahnya, sunnah Rasul. Dan yang dikatakan sebagai haram adalah segala sesuatu yang diharamkan, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul. Nah, kalimat terakhir adalah wama sakata anhu. Apabila Al-Quran dan sunnah ternyata tidak ngomongin apa yang menjadi objek pembicaraan itu, bahwa memang apa ankum, itu dimaafkan. Dalam artian tidak apa-apa gitu. Mungkin kalau kita cermati menjelang maghrib hampir di sepanjang jalur jalan gitu ya. Ini kan di pinggir-pinggir jalan kan apa namanya berdiri tenda, tenda-tenda yang menjajakan makanan. Pecel lele, pecel lele kan menjadi tenda yang favorit gitu ya. Nah kemudian kan persoalannya adalah apakah lele itu sendiri halal apa haram, begitu. Gitu. Mengapa dikatakan halal dan haram? Karena orang mungkin dilihat daripada nilai gizi mungkin lele itu gizinya tinggi gitu ya. Tapi kan kalau dilihat daripada perilaku lele sendiri
Itu kan habitatnya juga kan di tempat yang kotor gitu. Kemudian apakah diperbolehkan untuk memakamnya? Nah, jadi kalau kita eh, menggunakan dalil yang tadi wa masakata anhu fa huwa mimma apaan pun, cari aja dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ada nggak bab lele gitu? Ada nggak larangannya dan sebagainya? Kalau nggak ada wa masakata anhu fa huwa mimma apaan pun. Artinya dimaafkan. Hanya apabila ternyata memang muncul hal-hal yang tidak nyaman karena nalar kita mengatakan lele ini adalah binatang apa namanya yang hidup di habitat yang kotor. Nah, itu kan ada juga bab yang apa yang ngomongin masalah itu. Nggak tanggung-tanggung ya kalau di pondok pesantren kan ada satu kitab yang sering dikaji, Fathul Muin umpamanya semacam itu. Hanya mungkin belum sampai ke bab lele kayaknya gitu ya. Orang ngaji Fathul Muin ya ngaji dia nggak tahu sebelah mana gitu ya, nggak ketemu-ketemu tentang lele. Padahal ada satu pasal di dalam kitab Fathul Muin itu judulnya adalah Al-Jalalah. Al-Jalalah adalah binatang pemakan najis. Sekali lagi, Al-Jalalah adalah binatang pemakan najis, tetapi dagingnya halal kalau dikonsumsi, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib dikarantina terlebih dahulu. Itu kan persyaratannya. Jadi artinya begini, kalau kita umpamanya ada niatan besok malam pengen makan malam dengan menu pecel lele, atau nggak apa-apa silakan aja. Hanya yang paling bagus besok pagi beli lele yang masih hidup, gitu ya. Kemudian dikarantina dulu, dikarantinanya dimasukkan ke ember berisi air ataupun baskom berisi air. Tentu airnya air yang bersih. Biarkan dia hidup di situ. Nah, tentu kan nanti akan mengeluarkan kotoran. Nah, jadi kalau kotorannya itu sendiri sudah keluar menurut akal kita, menurut pikiran kita, ya tinggal dimasak. Tinggal dimasak. Tinggal dimasak itu yang mau digoreng, mau dipepes itu kan bergantung kepada selera kita. Ini juga kan gambaran, pelajaran bagi kita. Manusia juga begitu. Manusia merasa menjadi orang yang suci, karena masuk ke tingkat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan banyak sekali kan kotoran-kotoran yang nempel, kotoran-kotoran yang nempel pada dirinya, pada badan. Jadi harus dikarantina terlebih dahulu. Hmm. Tidak ada tempat karantina di akhirat selain daripada jahanam. Gitu. Makanya kan apa ada orang nanti akan dikeluarkan dari jahanam, kemudian yang paling terakhir gitu ya, itu akan memiliki kekayaan paling tidak 10 kali lipat dunia. Segitunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayang kepada manusia, kepada baik, ikhwan wa rahimakumullah. Tentu yang dimaksudkan waro di dalam kitab Fadilus Syuhur itu kan mulazamatul a'mal al-jamilah. Itu kata Abah itu ya dalam kitabnya. Jadi yang dikatakan apa? Yang dikatakan waro itu adalah mulazamatul a'mal al-jamilah. Membiasakan, membiasakan melakukan amalia-amalia eh, yang jamilah, yang indah, yang bagus, bukan yang buruk. Itu. Yang saya maksudkan begini. Jadi begini, apa kan mursyid? Mengapa uraian semacam begitu? Karena apa mursyid? Nah, berbeda mungkin pandangannya dengan orang lain. Begini, seorang mursyid itu wajib memiliki dua sifat. Selain daripada sifat-sifat keutamaan yang dapat kita baca di dalam kitab banyak ya, kitab tasawuf semacam dibicarakan di dalam Al-Anwarul Qudsiyah, malah karangan Abbas sendiri dalam kitab Sunanul Mardi. Sunnah-sunnah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan bagian tak terpisahkan daripada kehidupan seorang mursyid. Gak mungkin seorang mursyid nggak melakukan Sunanul Mardiyah, nggak mungkin. Makanya Abah merinci dalam kitab Sunanul Mardiyah apa saja yang harus dilakukan. Ya itu pun perlu untuk kita lewati jalur itu. Hanya kan belum banyak orang ngomongin masalah Sunanul Mardiyah. Padahal itu kan kitab karangan Abah itu. Nah, mungkin ya nanti dibagi-bagi waktu lah kira-kira yang perlu untuk kita ketahui. Masalahnya kan yang namanya murid kan wajib apa namanya ikut kan. Tabiat barohum, wajib ikut dari belakang. Baik, jadi yang namanya waro itu adalah mulazamatul a'mal al-jamilah itu dimaksudkan adalah salah satu bukan satu-satunya, salah satu sifat yang dimiliki oleh pengresa Abbas sebagai mursyid adalah waro. Yang namanya waro itu sendiri adalah
memiliki sifat di mana hati beliau itu tidak pernah menyakiti orang lain. Itu Waro. Nah, saya pernah nulis di media sosial tentang sebutan ini. Banyak orang yang membantah, ngaji lagi dong. Ngaji lagi dalam artian, coba buka tafsir, macam-macam. Itu kan orang mengatakan sesuatu kan bisa menyalahkan dan bisa meluruskan dan bisa membenarkan. Itu kan dilihat daripada kacamata yang berbeda. Kalau dilihat daripada kacamata ilmu fikih, saya sebutkan tadi yang namanya orang itu kehati-hatian di dalam memilih. Di kita umpamanya hanya ada pecel lele. Coba sekali waktu datang ke Kediri, tenda-tenda pinggir jalan itu kan banyak yang menjajakan sate. Jangan dikira sate kambing, bisa saja sate bekicot. Gitu. Bekicot kan bukan penduduk Indonesia asli. Hmm. Bekicot kan orang Kongo, orang Afrika Tengah. Datang ke Indonesia pada tahun 42 bersamaan dengan masuknya bala tentara Jepang. Itu kan ceritanya kan semacam begitu. Oh, diteliti mestinya harusnya begitu. Nah, jadi yang namanya waro itu adalah satu sifat yang dimiliki oleh Syekh Mursyid. Hati beliau tidak pernah menyakiti orang lain. Kita bisa menyaksikan, kita bisa membuktikan, dan kita bisa merasakan. Setiap kita punya pengalaman dengan Syekh Mursyid. Apa pernah kita mendengar Abah mengeluarkan kata-kata menyakiti yang menyakiti orang lain? Nggak pernah, nggak pernah. Begitu ya. Itu kan yang namanya tadi pagi ya, tadi subuh saya sudah menyampaikan penyakit itu kan sumbernya hanya mulut, penyebabnya ada dua. Kalau nggak salah makan ya salah ngomong. Itu penyakit itu yang begitu. Orang hipertensi makan daging kambing ya kelenger gitu. Karena apa? Karena itu ada dampaknya. Gitu. Tapi kan kalau yang namanya salah makan kan hanya masalah fisik yang kena dampaknya. Tapi kalau salah ngomong itu bukan hanya masalah fisik. Non fisik itu lebih berat. Ada Profesor Subandi. Tentu kejiwaan itu akan sangat terpengaruh sama sekali dengan hal yang demikian. Gitu ya. Jadi sekali lagi, wara adalah sifat yang dimiliki oleh seorang mursyid. Hatinya tidak pernah menyakiti orang lain. Galang. Dan siapapun ya, kepada siapapun. Jadi bukan hanya kepada orang tertentu, tetapi kepada semua orang tidak akan menyakiti. Nah, yang kedua ada kebalikannya. Kebalikan daripada sifat waro adalah wafa. Jadi wafa adalah merupakan salah satu sifat yang menempel pada hati seorang mursyid. Wafa itu bahasa sekarangnya mungkin apa ya? Tidak baperan lah gitu. Nah, kalau umumnya kalau kita baca media sosial gitu ya, baca media sosial umpamanya ngomongin orang mah enak gitu ya, tapi kalau diomongin oleh orang kita ngamuk umpamanya itu baper yang begitu. Nah, tapi yang namanya wafa itu tidak baperan sama sekali. Kalau waro hatinya tidak menyakiti orang lain, tapi kalau yang namanya wafa hatinya tidak merasa tersakiti apabila ada orang lain yang menyakiti. Itu namanya wafa. Makanya nama Syekh Mursyid TKN Ma'had Suryalaya silsilah ke-37 Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin Abah Anom. Syekh Ahmad Sahibul Wafa. Sahibul Wafa pemilik hati yang tidak pernah merasa tersakiti apabila ada orang lain yang menyakiti. Indah sekali nama itu. Itu. Nah, jadi wafa kembalikan daripada eh, waro. Nah, dapat kita buktikan, dapat kita saksikan gitu. Berapa banyak orang yang ngomongin Abah. Bukan hanya ngomong, ngejelek-jelekin Abah, gosipin Abah, menghina Abah, menghujat Abah. Itu kan nggak terhitung sama sekali. Jangankan mungkin kalau Abah sudah menyangkut masalah ajarannya yang dibawa oleh para sahabat. Itu kan bukan paham lagi, ajaran. Kalau paham kan kata orang itu namanya paham. Tapi kalau ajaran sudah ada literatur, sudah ada buku rujukan. Buku rujukannya kan begitu banyak, banyak kan. Yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam torikoh kita kan begitu. Jadi bukan TKN Mahasuri Jaya Sirnarasa PPKN itu bukan paham tapi ajaran. Karena apa? Karena ada sumber hukumnya. Kira-kira semacam begitu. Kalau apa kan yang diomongin nggak masalah ajaran. Jangankan Abbas, maaf, saya
Akbar Mardani kemarin diberi apa namanya kepercayaan oleh masyarakat untuk menyampaikan khotbah Idul Adha. Masyarakat nggak pernah ngomongin masalah materi tentang apa yang saya ceramahkan. Tapi karena kostum saya pakai baju putih, gamis putih, kemudian pakai jas merah, pakai peci merah putih, itu yang di media sosial kan, masya Allah, mencuatnya luar biasa. Gitu. Ya, sampai hari ini, sampai saat ini, gitu ya, saya pantau terus gitu, masih ngomongin masalah peci merah putih. Ya, makanya saya perlu untuk menulis gitu ya sekali waktu, mengapa sih merah putih? Kira-kira semacam begitu. Jadi harus ada dasar hukum. Kalau setelah dikasih tahu ada dasar hukumnya masih ngeyel juga begitu, ya urusannya urusan dia. Nah, kita sudah memberikan bukan pembelaan ya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan adalah benar. Dan kita tidak usah ciut ya, dengan diomongin orang semacam begitu. Mungkin maaf para wakil talkin yang bertugas sebagai khotib di masjid umum pada waktu Idul Adha kemarin, mungkin juga berpakaian sama gitu ya, harus menggunakan merah putih. Paling tidak simbol di kepala. Nah, kembali saya kerucutkan bahwa ternyata sifat waro dan wafa itu dimiliki oleh para sahabat. Jadi caci maki, hinaan dan sebagainya, apa itu menganggap sebagai paket yang salah alamat gitu. Mengapa dikatakan salah alamat? Karena yang dikirim adalah penghinaan kepada Abah. Sementara Abah sendiri kan tidak terhina dan tidak pernah menghina orang. Makanya hinaan-hinaan itu sendiri adalah paket salah alamat. Kalau pakai salah alamat itu tidak akan langsung diberikan kepada orang yang dituju, nggak akan sampai kepada pengersahabat, tetapi akan dikembalikan kepada pengirim. Nah, berbentuk apa? Bergantung kepada paketnya. Kalau bentuknya bentuk penghinaan, maka orang yang mengirimkan, yang menghinakannya, itu pasti akan terhina terlebih dahulu. Itu yang sering kita saksikan di tengah-tengah masyarakat. Begitu ya. Makanya jangan jangan main-main gitu. Karena apa? Karena apa sih bukan doa dalam artian kan Abah ilmunya di atas rata-rata. Abah kan melihat apa yang kita tidak lihat. Abah mendengar apa yang kita tidak dengar. Gitu. Abah tahu apa yang kita tidak tahu. Nah, tetapi Abah bisa apa namanya apa bahasanya bisa memanage kemampuan ilmu lagunya semacam begitu itu karena Abah juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Pendengaran, penglihatan dan hati, akal itu akan dimintai pertanggungjawaban. Sejauh mana kita memiliki ketiga instrumen itu, apakah dipakai untuk hal-hal yang baik, untuk kemaslahatan manusia, atau justru kebalikan daripada itu outputnya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan memaknai ataupun ikut memberikan apa namanya penjelasan tentang makna huruf waw pada Zulhijjah yang dimaknai oleh pengarang Arab sebagai waro. Jadi waro bisa dilihat daripada disiplin ilmu tasawuf gitu ya, bukan hanya sekedar ilmu fikih gitu ya. Bukan hanya sekedar ilmu syariat tapi juga ilmu tarekat. Dalam ilmu tarekat yang namanya waro adalah memiliki sifat yang dimiliki oleh seseorang yang berbentuk tidak pernah menyakiti orang lain. Dan kebalikannya bukan hanya waro tapi juga wafa adalah satu sifat yang dimiliki oleh seseorang di mana hatinya tidak pernah merasa tersakiti meskipun ada orang lain. Demikian meskipun tidak terlampau sistematis mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini kita bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah, Allah radhiyallahu anhu, qaddasa sirah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.